Yang tidak kalah penting tentu saja pilar ekonomi. Bicara soal ini kita akan mendalami lagi langkah-langkah efektif apa yang harus disiapkan dari sisi ekonomi khususnya untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Untuk pilar ekonomi ini akan ditanyakan oleh Insinyur Syahrir Ika MM. Silakan Pak Syahrir. Ya. Terima kasih Pak Anies. Saya langsung tadi data tadi menarik Pak Anies ya. Jadi baik competitiveness di bidang innovation, tapi juga yang saya mau nyoroti adalah budget dan kemudian persoalan mendasar di ekonomi kita. Kalau saya mengamati selama saya lama bekerja di Kementerian Keuangan, masalah yang paling serius dan paling fundamental yang belum kita tuntaskan dengan baik adalah persoalan reformasi struktur ekonomi. Strukturnya, yang struktur ini kita banyakkan kita lebih banyak dikuasai oleh pengusaha besar, ya kan? Kemudian yang UMKM misalnya yang bagian terbesar daripada populasi kita itu sangat kecil. Dan kemudian saya menduga bahwa Gini rasio kita yang lebar yang menggambarkan ketimpangan besar. Kalau nggak salah Gini rasio itu Pak Anies sekarang udah 0,4 ya, bahkan 0,4 lewat ya lebih. Itu menggambarkan kontribusi dua pihak, yaitu lemah di yang populasi besar di UMKM ini, ya, kemudian yang populasi kecil itu menguasai besar. Nah oleh karena itu mungkin strategi yang akan saya tanyakan ke Pak Anies adalah apabila Pak Anies terpilih menjadi presiden, strategi untuk mereform struktur ekonomi ini seperti apa? Nah, itu satu ya. Nah, saya tambah satu lagi. Yang kedua, kalau kita lihat daya dorong government expenditure di APBN ya, terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita sebagaimana Pak Anies tahu, saya memberi istilah 5% trap. Jebakan 5%. Nah, ketika ada pressure, misalnya kesehatan kemarin, langsung dia drop. Itu dia tidak akan bakalan naik, malah drop gitu. Artinya kita nggak bisa nembus ke situ. Nah ini tantangan Pak Anies nanti adalah bagaimana menembus itu untuk menembus angka 5% growth, ya kan? Itu untuk sampai kepada nanti 2045 target kita kan 7%. Nah di situ persoalannya bukan saja mencapai target itu Pak Anies, tapi bagaimana membagikan kue ini, yang tadi istilah Pak Anies tadi belum merata gitu. Jadi problem kita tuh meratanya ini yang belum ada strategi yang menurut saya paling tepat, atau ibaratnya cari jamu yang tepat itu ya belum ada gitu. Nah saya berharap kalau Pak Anies terpilih tadi persoalan struktur ekonomi dan kesenjangan itu bisa kita selesaikan. Terima kasih Pak Anies. Baik, terima kasih. Silakan Pak Anies. Terima kasih Pak Dr. Syahrir, saya hormati. Menarik sekali Pak tentang struktur ekonomi kita yang didominasi oleh yang besar dan bukan yang kecil. Secara skala ekonomi, secara jumlah, maka 97% kalau tidak salah itu adalah, malah 99 ya, 97, 99 mungkin ya, itu adalah skala yang kecil mikro. Nah ini kan evidence-nya begitu, kok policy-nya nggak nyambung dengan evidence? Kalau evidence-nya bilang jumlah pelakunya yang kecil dan mikro itu banyak, harusnya polisinya nyambung dong sama yang itu. Ini terlalu deduktif Pak, kurang induktif ini. Nggak baca ini situasi lapangannya. Apa? Gini Pak, kalau menurut saya nomor satu, rumuskan statement sederhana yang mudah dipahami oleh semua pelaku, baik pelaku pasar, penyusun kebijakan, peneliti. Itu istilahnya mantra. Itu yang tadi kenapa saya ilmu pengetahuan itu membantu mengkomunikasikan yang rumit itu menjadi rumah. Saya beri contoh Pak, di Orde Baru. Di Orde Baru itu, kebijakan GBHN-nya segini Pak. Nggak ada yang baca buku itu Pak. Tapi semua bilang kita punya arah. Kenapa? Ada GBHN. Padahal nggak baca juga. Tapi kalau ditanya, oh ya ada baca segini. Tapi dirumuskan dalam mantra. Apa mantranya? Pertumbuhan, pemerataan, stabilitas. That's it. Semua orang paham. 5 tahun ini sedang pemerataan. 5 tahun ini sedang, itu namanya mantra yang membuat semua berlaku. Nah, saya coba rumuskan mantranya Pak. Kebijakannya, arahnya, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Rumuskan di semua sektor. Maka
Industri tahu, perbankan tahu. Begitu perbankan langsung dia buka. Lah kok sekarang seluruh persyaratan kredit kita mengasumsikan sektornya formal. Ya pasti informal nggak bisa dapat uang. Lah kalau informal nggak dapat uang, ya nggak mungkin dia tumbuh. Nggak punya akses pada kapital kok. Kenapa? Karena kebijakan kita tidak secara tegas punya yang disebut tadi value-nya apa. Kami katakan value-nya adalah membesarkan yang kecil, tapi jangan kecilkan yang besar ya. Yang besar biar tumbuh besar. Ya. Tapi kalau soalnya kadang-kadang kita membesarkan yang kecil memusuhi yang besar. Jangan. Yang besar biar tetap besar, tapi yang kecil harus jadi nanti OJK menyesuaikan, BI menyesuaikan, perbankan menyesuaikan, koperasi menyesuaikan, Kementerian Perdagangan, Kenapa? Karena ada policy guidance nih yang disusun. Lalu disitulah dirumuskan. Nah, ilmu pengetahuan nanti membantu tuh membuat opsi-opsi. Jadi saya melihat selama yang kecil itu dikunci sulit. Lalu ilmu pengetahuan juga nih pakai data. Apakah ada faktor non bisnis yang mempengaruhi pertumbuhan sektor mikro? Ini pertanyaan ini saya ajukan di Jakarta, Pak. Pak, saya kalau rapat dengan tim boleh dicek di jajaran. Saya tidak memberikan instruksi, saya memberikan pertanyaan. Oke, silahkan para kepala dinas, kepala badan merumuskan jawabannya. Tapi pertanyaan saya ingin UMKM di Jakarta tumbuh 4 kali lipat. Terjemahkan. Apa penghambatnya? Apa? Dan bagian saya bertanya aja. Jadi saya tanya, apa faktor ekonomi, apa non ekonomi? Non ekonomi misalnya, kenapa yang kecil nggak bisa tumbuh? Karena aturan zonasi, Pak. Saya mau usaha kuliner, pesan online. Tapi untuk usaha kuliner, saya bisa daftar online, saya harus punya izin usaha mikro, IUMK. Nah saya mau daftar nggak dapat izin, kenapa? Rumah saya bukan zona usaha, Pak. Oke? Karena saya bukan zona usaha, saya nggak dapat izin. Karena saya nggak dapat izin, maka saya nggak bisa ke bank, dapat keuangan. Saya nggak bisa ke online market, karena saya nggak punya izin. Jadi zonasinya diubah. Sekarang Jakarta semua zona boleh usaha asal dalam rumah. Kalau Anda tambah parkir, baru ada surat pengurusan izin. Tapi kalau usahanya di dapur, di garasi, loh ini eranya 4,0. Jadi faktor itu. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin ingat, pernah Jalan Jenderal Sudirman ditutup jalannya. Nggak boleh untuk roda 2, Tamrin. Saya tanya, berapa banyak pengantaran barang ke Jalan Tamrin dan Sudirman per hari? Dan jawabannya, ini evidence based nih. Waktu itu kan dilarang roda 2 masuk, hari roda 4. Jawabannya 500.000 pengantaran per hari. Oke? Dan seluruh Jakarta ada 13,5 juta pengantaran per hari. Oke? Bila motor tidak boleh masuk Jalan Jenderal Sudirman, maka usaha kecil mikro tidak mendapatkan rezeki dari pusat perekonomian yang paling menggerakkan di seluruh Indonesia. Namanya Jenderal Sudirman Jalan Tamrin itu. Itu evidence based. Jadi ini bukan soal like dan dislike. Ini soal mengambil keputusan berdasar lihat datanya. Dan apa yang jadi 500.000 pesanan per hari, itu kan pesanan makanan kecil, makan siang, makan malam, dari seluruh Jakarta. Langsung berubah. Jadi, membesarkan yang kecil, itu bukan soal economic policy, financial policy, bukan itu saja. Tapi juga regulasi sektor pendukung lainnya. Tapi, itu membutuhkan yang saya sebut tadi, guidance, mantra, gitu ya Pak Pasir. Lalu yang kedua, yang terkait dengan growth. Saya setuju sekali apa yang Bapak sampaikan di akhir Pak Sair, bahwa pemerataan itu sama pentingnya. Jadi mungkin kalau bahasa teknisnya adalah quality growth, pertumbuhan yang berkualitas. Apa sih yang menentukan kualitasnya? Kita sering bicara kuantitas growth. Karena itu kita bilang 5%, 6%, 7%. Tapi kalau ada kasus Pak, sebuah provinsi di Sulawesi, growth-nya itu bisa 27% di situ. Tapi employment nggak tumbuh. Sektor kecil nggak tumbuh. Kenapa? Karena di situ ada tambang nikel yang luar biasa. Sehingga kontribusi pada perekonomian menjadi tumbuh dahsyat. Tapi rakyat tidak merasakan perubahan. Karena itu menurut kami, kita jangan terlewat, bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitas. Nah, kualitas di mana? Disitulah
kebijakan-kebijakan yang memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi soal gini rasio kita sehingga lebih baik, dan ada keberpihakan dari negara untuk pelaku-pelaku ekonomi yang kecil. Dengan begitu nanti pertumbuhan kecil dan di luar pusat-pusat perekonomian yang ada, yang sudah ada, sehingga nanti pertumbuhan itu bisa merata. Nah, ini akan lebih baik kalau saya boleh memilih nih Pak, 7% tapi timpang, okay? Atau 5% tapi merata. Pilih mana Pak? Ini value Pak. Exactly. Ini, nah di situ pilihannya bukan scientific. Scientificnya mengatakan itu 7% tidak merata atau 5% merata. Di situ judgment, di situ value. Makanya saya katakan tadi dari awal, value yang dirumuskan, value kita apa? Kesetaraan. Nah, kalau udah kesetaraan, ketemu opsi, memilihnya gampang. Tapi kalau value kita efisiensi, nomor 1 efisiensi, maka kita akan bilang pilih nomor 7. Nah, siapa yang ngambil efisiensi? Perusahaan. Kalau korporasi, dia pasti akan pilih efisiensi. Sama pasar. Kami membayangkan pasar perekonomian Indonesia itu berkembang. Bukan hanya free, tapi fair. Gitu kira-kira jawabannya. Makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.